Berbicara Makassar Bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan berbincang bersama Ibu Sukarniati Kondolele, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bu, di segmen terakhir ini Bu, bisa dijelaskan selama 2022 ini Bu, sejauh mana kesiapan kita khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian beralih ke digital ID? Kalau menurut kami sebenarnya kesiapan yang berkaitan dengan Dukcapil Go Digital ini bukan nanti 2022, sudah dari 2019, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hadapi hal ini. Jadi harus kita laksanakan dengan baik, sehingga kami senantiasa juga melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi ID ini. Dan untuk 24 kabupaten kota, sejak kita melonsing diikuti dengan aktivasi untuk pelaksanaan digital ID ini di seluruh atau di 24 kabupaten kota seperti itu. Dan di samping itu kita juga melakukan pendampingan koordinasi fungsi-fungsi daripada dinas provinsi, yaitu koordinator, fasilitator dan lain sebagainya, itu kita lebih perkuat supaya digital ID ini bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat secara masif. Kedepannya sendiri Bu, untuk tahun 2023, apakah sudah ada bocoran nih untuk penguatan terkait dengan digital ID ataupun program-program yang akan dijalankan sendiri untuk di Dukcapil Provinsi? Seperti tadi saya sampaikan, untuk di 2022 ini kan masih proses uji coba. Uji coba itu masih dilaksanakan oleh ASN lingkup pemerintah, jadi termasuk di 24 kabupaten kota, dan kita berharap di 2023 ini juga lebih luas lagi nanti pemanfaatannya, karena dengan adanya digitalisasi ID ini tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, karena dengan satu aplikasi semua manfaat pelayanan itu bisa kita dapatkan, misalnya yang berkaitan dengan BPJS, NPWP, juga yang berkaitan dengan pajak kendaraan dan seterusnya, seperti itu. Banyak, belum lagi yang hal-hal lainnya. Nah, ketika kemudian Bu, digital ID ini ingin diwujudkan begitu khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Anda melihat PR besar atau tantangan begitu yang dihadapi oleh Disdukcapil Provinsi sendiri untuk mewujudkan ini seperti apa sih? Tantangannya menurut saya justru ini yang menarik menurut saya, karena semakin kita dituntut, artinya tidak hanya masyarakat yang dituntut untuk melakukan digitalisasi ID, tetapi kita ini yang sebagai aparat tentu harus lebih dulu paham terhadap hal tersebut, karena ini adalah tantangan yang besar. Sebelum kita melakukan pendampingan, sosialisasi ataupun penerapan terhadap ID digital ini, kita juga harus paham betul seperti apa ini ID digital. Jangan sampai nanti orang bertanya kepada kita tidak paham seperti itu. Jadi kita juga harus mengupgrade semua potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa mendampingi, bisa kita juga melakukan edukasi literasi kepada masyarakat secara umum, seperti itu. Jadi memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal, begitu ya Bu. Nah, selama 2022 ini bisa diceritakan mungkin Bu capaian-capaian sendiri dari program-program yang dijalankan oleh Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa? Sebenarnya untuk capaian program yang kita lakukan, saya mungkin agak sulit untuk mengingatnya satu persatu, tapi saya mau mencoba mengingatnya. Kami punya inovasi yang namanya Lipasak Beku. Nah, Lipasak Beku ini satu sistem yang mana terintegrasi dengan PPID, yaitu Keterbukaan Informasi Publik, juga yang mana dalam Lipasak Beku ini kita bisa mengakses data agregat secara keseluruhan daripada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Di samping itu juga kita bisa melihat informasi-informasi seputar dasar-dasar hukum atau pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Di samping itu juga ada yang namanya Simpelku, yang mana ini dibangun adalah untuk memonitoring semua pelayanan atau merupakan pelaporan yang dilakukan oleh 24 kabupaten kota kepada provinsi, sehingga kita dengan mudah bisa melihat atau bisa memonitoring evaluasi pelayanan atau data-data yang bersumber dari pelayanan yang dilakukan oleh 24 kabupaten kota. Kemudian juga kita mendapat penghargaan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah terbaik dalam kinerja se-Sulawesi Selatan.
termasuk juga penghargaan untuk PPID, Keterbukaan Informasi Publik. Kemarin kami kelasnya sudah menuju informatif, satu langkah lagi kita menjadi informatif, dan beberapa hal lainnya lagi yang tentu saja itu juga menjadi inovasi bagi Dukcapil. Ada satu lagi sebenarnya yang menarik, cuman kemarin sempat kita sempat stop, yaitu yang berkaitan dengan bincang kecapi namanya. Nah, ini sebenarnya bincang kecapi menurut saya satu hal yang unik. Kenapa? Itu bincang kecapi artinya perbincangan kependudukan pencatatan sipil gitu. Cuman kita pakai kecapi karena local wisdom. Nah, dengan melakukan bincang kecapi ini yang sebenarnya kita lakukan secara setiap bulan regularly, itu kita memberikan kesempatan kepada narasumber di 24 kabupaten kota, dan kita bisa tiktokan dengan masyarakat. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pelayanan di 24 kabupaten kota, itu bisa disampaikan oleh masyarakat, komplain, ketidakpuasan dan lain sebagainya. Itulah wadah bagi kami dan masyarakat untuk saling sharing, juga mendapatkan informasi dan kritikan yang kita harapkan tentu menjadi dasar kita untuk memperbaiki selantiasa pelayanan yang kita lakukan di 24 kabupaten kota. Ya, menarik sekali program-programnya, Bu, dan pada intinya adalah untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi gitu ya, Bu, ya, dalam pelayanan publik. Baik, terakhir ya, Bu, closing statement Anda untuk pemirsa dan pendengar di rumah bisa berikan himbauan begitu, karena bisa dibilang digital ID ini sesuatu yang baru bagi beberapa masyarakat, ada yang punya kekhawatiran lebih soal digitalisasi identitas, begitu bisa diberikan himbauan seperti apa keuntungan begitu yang didapatkan dengan kemudahan-kemudahan kita dalam mengakses digital ID ini. Silahkan. Baik, saya berharap kepada seluruh masyarakat, mari semua kita mengakses untuk mendapatkan digitalisasi ID, supaya kalau KTP tak hilang, kalau dokumen kependudukan hilang, itu masih ada tersimpan dengan baik di dalam aplikasi smartphone Anda semua. Jangan sungkan-sungkan, jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan datang saja langsung ke Dukcapil yang ada di daerah Bapak Ibu semua, dan kami siap membantu. Mari ke semua supaya kita juga semakin kekinian dengan digitalisasi ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sore hari ini. Semoga segala proses dan kerja-kerja dari program-program di Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi, Ibu. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Mabicara Makassar Bicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.